Warahmatullahi wabarakatuh. Kita melanjut lagi di mata kuliah Praktikum Ekonometrika. Kali ini kita membahas materi tentang regresi linear berganda dengan SPSS. Jadi ini bukan hanya untuk mahasiswa dengan MK Praktikum Ekonometrika ya, tapi bisa untuk peneliti atau yang lagi cari materi regresi linear berganda dengan SPSS bisa dilihat video berikut ya, gimana cara-cara menganalisis regresi linear berganda dengan SPSS. Oke, pertama kita harus tahu dulu apa itu regresi linear berganda. Nah, regresi linear berganda itu adalah metode statistik untuk menganalisis hubungan antara lebih dari satu variabel bebas. Dalam hal ini variabel bebasnya itu X1, X2, sampai Xn terhadap satu variabel terikat Y. Dan persamaan umumnya itu adalah Y sama dengan A tambah B1X1 ditambah B2X2 sampai ditambah BN-Xn. Kemudian karakteristik dari regresi linear berganda itu hanya ada satu variabel dependen atau variabel terikatnya dan ada dua atau lebih variabel independen, dalam hal ini X. Koefisien regresi itu menunjukkan pengaruh masing-masing X terhadap Y dengan mengendalikan X lainnya. Itu adalah karakteristik dari regresi linear berganda. Apa sih manfaat kita belajar tentang regresi linear berganda? Itu yang pertama adalah mengukur pengaruh lebih dari satu faktor terhadap variabel dependen. Kemudian membandingkan kekuatan pengaruh antar variabel X. Ketiga, membuat prediksi yang lebih akurat. 4. Banyak digunakan dalam bidang ekonomi, bisnis, dan sosial. Nah, contohnya itu, lihat yang pertama adalah faktor pendapatan dan jumlah tanggungan. Itu dalam konsumsi rumah tangga. Selanjutnya, biaya iklan dan harga pada penjualan produk. Ketiga, itu pendidikan dan pengalaman kerja itu pada gaji karyawan. Nah, itu semua contoh-contoh penggunaan regresi berganda di berbagai bidang. Selanjutnya, uji dalam regresi linear berganda. Ini ada beberapa uji. Yang pertama adalah uji T. Uji T ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh secara parsial masing-masing variabel bebas terhadap variabel Y. Jadi ini diuji masing-masing. X1 ke Y, X2Y, dan Xn Y. Ini diuji masing-masing. Yang kedua adalah uji F. Ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh secara bersama-sama variabel bebas, dalam hal ini X1 sampai Xn, terhadap variabel terikat. Selanjutnya uji koefisien determinasi. Bertujuan untuk mengetahui berapa persen pengaruh yang diberikan variabel bebas X secara bersama-sama terhadap variabel terikat Y. Jadi itu ya, 3 uji dalam regresi linear berganda. Selanjutnya kita masuk di kasus ekonomi, dalam hal ini regresi berganda. Apakah jam kerja X1 dan pengalaman kerja X2 itu mempengaruhi produksi atau Y karyawan? Di sini ada contohnya dari 10 karyawan, ada jam kerja X1 itu adalah variabel independen pertama, terus pengalaman kerja itu adalah variabel independen kedua, dan produksi Y itu adalah variabel dependen atau variabel terikatnya. Selanjutnya hipotesis penelitian ini
bisa kita buat untuk regresi linear sederhana dengan catatan penting dalam melakukan pengujian hipotesis itu kita harus memperhatikan apakah hipotesis yang kita rumuskan itu masuk dalam kategori uji satu arah atau masuk dalam kategori uji dua arah. Ini penting diketahui agar tidak salah dalam menentukan nilai T-tabel dan F-tabel nantinya. Kita coba buat hipotesisnya. Di sini ada H1. Hipotesisnya terdapat pengaruh jam kerja dalam hal ini X1 terhadap produksi karyawan. Dalam hal ini Y. Terus yang kedua itu terdapat pengaruh pengalaman kerja. Nah, di sini dia bukan X1 ya, tapi X2. Terhadap produksi karyawan dalam hal ini Y. Dengan tingkat kepercayaan 95% atau alfanya adalah 0,05. Di mana alfa ini adalah 5% tingkat kesalahannya ya. Adapun dasar-dasar pengambilan keputusan, pertama ada uji T. Ini jika nilai signifikansinya kurang dari 0,05 atau nilai T hitungnya itu lebih dari T-tabel, maka terdapat pengaruh variabel X terhadap variabel Y. Tetapi jika sebaliknya dari ini, di mana signifikansinya lebih dari 0,05, T hitung kurang dari T-tabel, maka tidak terdapat pengaruh variabel X terhadap variabel Y. Dengan T-tabel itu, cara mencarinya seperti ini ya rumusnya. T alfa N kurang K. Selanjutnya untuk uji F, di sini sama. Jika signifikansinya kurang dari 0,05, maka secara simultan terdapat pengaruh variabel X terhadap variabel Y. Begitupun sebaliknya, jika nilai signifikansi itu kurang dari 0,05, maka secara simultan tidak terdapat pengaruh variabel X terhadap variabel Y. Adapun F-tabelnya itu cara mencarinya kita lihat di sini ya, F K kurang 1 dan N kurang K. Nanti kita akan lihat bagaimana perhitungannya. Langkah-langkahnya di SPSS itu pertama klik analyze, kemudian regression, kemudian klik linear. Lalu masukkan variabel dependen, dalam hal ini produksi, kemudian independen. Ada dua variabelnya yaitu jam kerja dan pengalaman kerja. Kemudian klik OK, lalu nanti akan ada output yang menampilkan koefisien R kuadrat, uji T, dan uji F. Oke, langsung saja kita ke SPSS. Nah, ini sudah data view-nya. Kita ambil dulu datanya di file Excel yang sudah kita buat. Ctrl C, kemudian masuk di data view, kita copy paste. Seperti biasa kita definisikan dulu variabelnya. Di sini adalah X1, kemudian X2, ini adalah Y. X1-nya itu tadi jam kerja. Kita lihat ulang dulu di Excel-nya, ya jam kerja. Ini jam kerja. Kemudian pengalaman. Kemudian ini produksi. Ya, oke. Desimal kita tulis 0. Ini juga 0. Ini juga 0. Oke, kemudian align-nya center. Dan ini kita pilih scale. Oke. Kembali ke data view, sudah ada di sini X1.
kemudian ini X2, dan ini Y. Oke. Kita langsung eksekusi saja, analyze, kemudian regression, kita pilih linear. Oke, di sini produksi kita masukkan ke dependent, variabel terikat, terikat ya. Kemudian jam kerja dan pengalaman kerja itu masuk di independent. Semuanya kita masukkan, lalu oke. Nah, inilah hasil dari output SPSS. Nah, yang ini nanti yang akan kita analisis selanjutnya. Oke, ini tadi output dan interpretasi dari regresi berganda. Pada tabel variabel enter remove itu terlihat bahwa kedua variabel yaitu pengalaman dan jam kerja dimasukkan secara bersamaan ke dalam model dengan metode enter. Hal ini berarti SPSS memasukkan semua variabel bebas yang kita tentukan secara langsung untuk menguji pengaruhnya terhadap produksi. Selanjutnya pada tabel model summary, ini kita lihat nilai R-nya itu sebesar 0,999. Ini ya. Kemudian angka ini menunjukkan korelasi yang hampir sempurna antara variabel bebas dan variabel terikat. Sedangkan nilai R square itu sebesar 0,997. Artinya 99,7% variasi produk dapat dijelaskan oleh kombinasi variabel pengalaman dan jam kerja. Jadi di sini terlihat bahwa modelnya sangat kuat dari R kuadratnya atau R square. Selanjutnya ada adjust R square, itu juga bernilai 0,997 yang mengonfirmasi bahwa model ini sangat baik dalam menjelaskan hubungan tersebut. Jadi sama R kuadrat dengan adjust R square. Sementara itu di nilai standard error of the estimate itu nilainya sebesar 0,334. Ini menunjukkan rata-rata kesalahan prediksi itu sangat-sangat kecil. Dengan kata lain, model regresi berganda ini mampu menjelaskan hampir seluruh variasi dalam produksi berdasarkan faktor pengalaman kerja serta jam kerja. Model ini juga sangat kuat dan layak digunakan untuk prediksi. Selanjutnya dari tabel ANOVA, yang ini ya. Di sini kita peroleh nilai F-nya itu sebesar 1376,767 dengan signifikansinya itu kurang dari 0,001. Karena nilai signifikansinya itu lebih kecil dari 0,05, maka model regresi berganda ini signifikan secara simultan. Artinya, variabel jam kerja dan pengalaman secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap produksi. Dari tabel koefisien ini kita lihat nilai konstantanya itu yang ini ya sebesar 6,076. Ini artinya jika jam kerja dan pengalaman itu sama dengan 0, maka produksi diperkirakan sebesar 6,076 satuan. Jadi kalau jam kerja dan pengalamannya itu 0, produksinya itu ini 6,076. Selanjutnya koefisien regresi untuk variabel jam kerja itu adalah 3,330. Nah, dengan signifikansinya itu kurang dari 0,001.
Artinya, setiap penambahan 1 jam kerja akan meningkatkan produksi rata-rata sebesar 3,330 unit. Dan pengaruh ini sangat signifikan. Sementara itu, koefisien regresi untuk variabel pengalaman kerja yang ini adalah 0,876. Dengan signifikansinya juga kurang dari 0,01. Ini artinya setiap tambahan 1 tahun pengalaman kerja itu akan meningkatkan produksi rata-rata sebesar 0,876 unit. Dan pengaruh ini juga signifikan. Di sini kita bisa dapatkan persamaan linearnya. Y itu sama dengan 6,076 ditambah 3,330 X1 ditambah 0,876 X2. Nah, itu didapat dari sini tadi. Dari unstandardized B. Jadi apa yang kita bisa simpulkan? Kita simpulkan bahwasanya model regresi ini signifikan, di mana ANOVA-nya itu signifikansinya kurang dari 0,001 dan itu kurang dari 0,05. Dan adapun jam kerja itu berpengaruh positif signifikan terhadap produksi. Pengalaman kerja juga berpengaruh positif signifikan terhadap produksi. Serta persamaan regresi ini, yang ini ya, dapat digunakan untuk prediksi produksi berdasarkan jam kerja dan pengalaman. Ini hasil output dari SPSS. Persamaan regresi yang didapat Y sama dengan 6,076 tambah 3,330 X1 tambah 0,876 X2. Itu diambil dari sini. Dari tabel unstandardized B. Oke, kita jelaskan makna dari persamaan regresinya. Untuk konstanta itu nilainya 6,076. Artinya, apabila jam kerja dan pengalaman kerjanya itu 0, maka hasil produksinya sebesar 6,076. Selanjutnya untuk B1X1 itu nilainya 3,330. Artinya, apabila jam kerja meningkat 1 satuan, maka hasil produksi juga akan mengalami peningkatan sebesar 3,330. B2X2 itu nilainya 0,876. Artinya apabila pengalaman kerja meningkat 1 satuan, maka hasil produksi juga akan mengalami peningkatan sebesar 0,876 di sini ya. Ini 0,876. Jadi mengikuti yang ini. Ketika B2X2 itu nilainya 0,876, itu hasilnya juga akan meningkat. Peningkatannya sebesar 0,876. Selanjutnya output SPSS dan pembahasan pengujian hipotesis uji T. Di sini untuk uji T, kita lihat pengujian hipotesis pertama. Diketahui nilai signifikansi untuk pengaruh X1 terhadap Y itu sebesar 0,01, yang ini ya, untuk jam kerja X1-nya. Dan nilai T hitung sebesar 26,171. Itu berarti T hitungnya lebih besar dari T tabel. T tabelnya adalah 2,36462. Sehingga dapat disimpulkan bahwa hipotesis pertama itu diterima, yang berarti terdapat pengaruh X1 terhadap Y. Ini dari mana kita dapat T tabel? Kita lihat di sini. Pertama kita tentukan dulu DF-nya. DF-nya adalah N kurang K. N-nya itu tadi adalah 10.
dan K-nya itu variabel. Variabel yang ada ini kan ada 3, yaitu X1, X2, dan Y. Sehingga K-nya itu 3. Jadi 10 kurang 3 adalah 7. Kita lihat di sini 7. Kita lingkari. Dan sebelumnya sudah kita tentukan bahwasanya ini adalah uji T2 arah. Karena kita belum tahu pengaruhnya itu positif atau negatif. Jadi yang di atas ini satu arah. Yang di bawah ini adalah 2 arah. Jadi kita pakai yang di bawah. Jadi yang digunakan adalah bagian ini 0,05. Berarti T-tabelnya di sini 2,36462. Bisa dipahami cara membaca tabel? Selanjutnya, pengujian hipotesis kedua. Diketahui nilai signifikansi untuk pengaruh X2 dalam hal ini pengalaman kerja terhadap Y sebesar 0,001 dan itu kurang dari 0,05. Sama ini juga. Dan nilai T hitungnya itu 5,531. Sedangkan T tabel tadi adalah 2,36462. Sehingga dapat disimpulkan bahwa hipotesis kedua itu diterima, yang berarti terdapat pengaruh X2 terhadap Y. Jadi pengaruh pengalaman kerja terhadap produksi. Selanjutnya untuk hipotesis uji F, di sini kita gunakan hasil output tabel ANOVA. Berdasarkan output SPSS, diketahui nilai signifikansi untuk pengaruh X1 dan X2 secara bersama-sama terhadap Y itu adalah sebesar 0,001 dan itu kurang dari 0,05. Dan nilai F hitungnya adalah 1376,767. Itu lebih dari F tabel, di mana F tabelnya adalah 4,74. Sehingga dapat disimpulkan bahwa hipotesis ketiga ini diterima. Yang berarti terdapat pengaruh X1 dan X2 secara simultan terhadap Y. Bagaimana cara kita mendapatkan nilai F tabelnya itu 4,74? Kita kembali ke sini. Di sini ada DF untuk penyebut dan ada DF untuk pembilang. Kita lihat rumusnya, untuk pembilang itu adalah K kurang 1, K tadi itu banyaknya variabel adalah 3, kemudian dikurang 1, jadi di sini adalah 2. DF untuk pembilang yang ini ya, pembilang adalah 2, kita lingkari. Kemudian DF untuk penyebut, N kurang K, N-nya 10, K-nya itu variabelnya ada 3, berarti 7. Kita pilih 7. Sehingga kalau kita tarik dari sini ke sini ketemunya di 4,74. Oke, seperti itu cara membaca F tabel. Dan di hipotesis uji F itu hipotesisnya berpengaruh secara simultan. Jam kerja dan pengalaman kerja itu berpengaruh terhadap Y. Output SPSS yang terakhir adalah tabel model summary. Di sini kita jelaskan tentang koefisien determinasi. Dalam hal ini R kuadrat. R kuadrat itu adalah ini. Berdasarkan output, diketahui nilai R square itu sebesar 0,997. Hal ini mengandung arti bahwa pengaruh variabel X1 dan X2 secara simultan terhadap Y adalah sebesar 99,7%. Sementara sisanya 0,3% itu dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dijelaskan dalam penelitian ini. Oke, jadi sangat-sangat besar ya pengaruhnya.
99,7%, hampir 100%. Nah, itu dia output SPSS beserta penjelasan lengkapnya ya. Nah, apa yang dapat kita simpulkan dari materi regresi linear berganda ini? Yang pertama adalah regresi linear berganda itu membantu memahami pengaruh lebih dari satu variabel bebas terhadap variabel terikat. Nah, yang kedua, output penting yang didapatkan yaitu R kuadrat atau adjust R kuadrat, di mana R kuadrat dan adjust R kuadrat ini adalah melihat kekuatan model. Kemudian ada ANOVA. ANOVA ini di sini adalah uji F. Selanjutnya adalah koefisien. Koefisien di sini adalah uji T dan persamaan regresi. Dan yang terakhir, dalam kasus ekonomi sederhana, jam kerja dan pengalaman itu terbukti berpengaruh signifikan terhadap produksi karyawan. Oke, sekian materi kita. Kalau ada yang tidak dipahami, silakan ditanyakan di kelas ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.